Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok A akan mempresentasikan hasil ini tentang materi ilmu budaya dasar yang spesifiknya manusia dan pandangan hidup. Eh, dan yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Ikhwan dengan NIM 2301961 dan rekan saya Nabil Pratama Wido dengan NIM 2301917. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Nabil. Dan Nabil dipersilahkan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabil Pratama Wirdo. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari manusia dan pandangan hidup, yaitu pandangan hidup adalah pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, dan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia, yang berasal dari pengalaman sejarah manusia serta terbentuk melalui proses waktu yang panjang, sehingga dapat diuji dan diterima oleh akal. Pandangan hidup juga adalah sekumpulan nilai, prinsip, dan keyakinan yang menjadi pedoman bagi manusia dalam menjalani kehidupan, terbentuk melalui proses panjang berdasarkan pengalaman dan sejarah manusia. Sebagai pegangan hidup, pandangan ini membantu manusia menentukan arah dan tujuan hidup, serta bagaimana bertindak di berbagai situasi, serta bagaimana karena terbentuk melalui waktu yang sama, pandangan hidup dapat diuji dan diterima oleh akal sehat, sehingga memberikan manusia kekuatan untuk menghadapi tantangan dengan lebih terarah dan bermakna. Pandangan hidup bersifat dinamis dan bisa berkembang seiring perubahan zaman, namun tetap bisa menjadi landasan kokoh yang membantu manusia menjalani hidup dengan integritas dan tujuan yang jelas. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Nabil. Selanjutnya materi materi jenis pandangan hidup akan dijelaskan oleh saya sendiri. Jenis pandangan hidup. Yang pertama yaitu pandangan hidup agama. Pandangan hidup agama didasarkan pada ajaran dan keyakinan yang berasal dari Tuhan yang tertulis dalam kitab suci. Penganutnya menjadikan agama sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sebagai sehari-hari, mulai dari aspek moral, etika, hingga pengambilan keputusan besar dalam hidup. Nilai-nilai agama memberikan arah yang jelas mengenai apa yang dianggap benar dan salah, serta membantu manusia memahami makna kehidupan dan tujuan akhir mereka, yaitu mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, ada pandangan hidup ideologi. Ideologi merupakan pandangan hidup yang bersumber dari pemikiran dan gagasan manusia tentang tatanan sosial, politik, dan ekonomi. Ideologi bisa berupa paham seperti kapitalisme, sosialisme, dan komunisme, yang masing-masing memiliki visi tertentu tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur. Penganut suatu ideologi berpedoman pada prinsip-prinsip yang diusung oleh ideologi tersebut dalam membangun kehidupan pribadi dan masyarakat dengan tujuan menciptakan suatu keadaan yang ideal. Dan yang terakhir ada pandangan hidup hasil renungan. Pandangan hidup hasil renungan merupakan pandangan yang didapatkan melalui pengalaman pribadi, perenungan mendalam, dan pemikiran kritis. Orang yang memiliki pandangan hidup ini cenderung tidak terikat pada agama atau ideologi tertentu, kan pada hasil pemahaman diri terhadap hidup, hubungan antar manusia, dan alam semesta. Pandangan ini biasanya lebih fleksibel dan subjektif, karena setiap individu ya bisa memiliki kesimpulan yang berbeda berdasarkan jalanan hidup dan pengalaman mereka masing-masing. Untuk materi unsur pandangan hidup akan dijelaskan kembali oleh Nabil. Baiklah, terima kasih pada Iwan. Saya akan menjelaskan
unsur-unsur pandangan hidup. Yang pertama yaitu ada cita-cita. Cita-cita adalah keinginan atau tujuan masa depan yang dipengaruhi oleh kualitas diri, kemauan, serta kondisi yang mendukung atau menghambat. Cita-cita harus realistis, disesuaikan dengan kemampuan dan situasi. Karena yang tidak mungkin tercapai hanyalah angan-angan. Sebagai contoh, seseorang yang bercita-cita menjadi dokter ingin memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan merawat kesehatan orang lain. Cita-cita ini mendorong individu tersebut untuk menempuh pendidikan di bidang kedokteran, menjalani pelatihan, dan terus berupaya mencapai tujuan profesional serta sosial yang diimpikannya. Selanjutnya, unsur pandangan hidup yaitu kebajikan. Kebajikan adalah perbuatan yang sesuai dengan norma, agama, dan etika, di mana manusia sebagai makhluk moral cenderung berbuat baik. Dilihat dari tiga aspek, kebajikan pada manusia sebagai pribadi ditentukan oleh suara hati. Sebagai anggota masyarakat, dipengaruhi oleh norma baik yang berlaku. Dan sebagai makhluk Tuhan, kebajikan diwujudkan melalui ketaatan pada hukum Tuhan. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki pandangan hidup berdasarkan kebajikan akan selalu berusaha bersikap adil, jujur, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, seorang pemimpin yang adil dan transparan dalam mengambil keputusan akan menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya, mencerminkan kebajikan dalam tindakannya. Selanjutnya, yang terakhir, unsur penanggung hidup adalah usaha atau perjuangan. Usaha atau perjuangan adalah kerja keras untuk mewujudkan cita-cita, baik melalui kerja otak atau ilmu, maupun tenaga jasmani. Kerja keras penting untuk menghargai martabat manusia dan tidak boleh diabaikan. Dalam agama, bekerja keras diperintahkan, meskipun perbedaan tingkat kemakmuran terjadi karena keterbatasan kemampuan masing-masing individu. Contohnya, seseorang yang bercita-cita menjadi pengusaha sukses harus melalui berbagai tantangan, seperti menghadapi kegagalan, persaingan bisnis, dan keterbatasan sumber daya. Dalam proses tersebut, dibutuhkan kerja keras, ketekunan, dan kemauan untuk bangkit dari kegagalan. Perjuangan ini menjadi bagian penting dari perjalanan hidup seseorang untuk mewujudkan cita-cita dan mempertahankan nilai-nilai kebajikan yang dipegangnya. Sekian dari saya kembalikan kepada Ikhwan. Terima kasih kepada Nabil telah menjelaskan tentang unsur pandangan hidup. Materi selanjutnya dan materi selanjutnya adalah langkah menghayati pandangan hidup yang akan dibawakan oleh saya sendiri. Langkah pertama yaitu mengerti dan meyakini pandangan hidup harus pen- pandangan hidup harus dikenal, dipahami dan diyakini karena keyakinan ini akan menjadi dasar bagi seseorang untuk mengabdi secara penuh pada pandangan tersebut. Contohnya, seseorang yang menganut pandangan hidup berdasarkan agama harus memahami ajaran-ajaran agama yang diikutinya, seperti konsep kasih sayang, keadilan, dan ketulusan. Setelah itu, dia harus benar-benar meyakini bahwa ajaran tersebut merupakan kebenaran yang akan menjadi landasan dalam setiap tindakan dan keputusan hidupnya. Langkah kedua yakninya mengabdi. Pengabdian terhadap pandangan hidup harus dijalankan secara konsisten dan menjadi bagian dari diri seseorang, baik dalam situasi yang tentram maupun saat menghadapi tantangan. Pengabdian ini bisa berupa dedikasi terhadap nilai-nilai yang dipegang atau kepada masyarakat. Sebagai contoh, seseorang yang menghayati pandangan hidup ideologi sosialisme akan mengabdikan dirinya dengan bekerja untuk kesejahteraan sosial dan berkontribusi dalam membangun masyarakat yang lebih adil, seperti melalui pekerjaan sosial atau aktivisme. Yang selanjutnya ada langkah mengamankan. Setelah mengabdi, seseorang harus menjaga dan mengamankan pandangan hidupnya dari gangguan dengan melakukan tindakan atau upaya untuk mempertahankan kebenarannya. Proses ini memerlukan iman yang teguh
dan keberanian dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Eh, Mengamankan pandangan hidup berarti menjaga dan melindungi nilai-nilai yang telah dipegang agar tidak tergoyahkan oleh tantangan atau godaan. Seperti contoh, seseorang yang berkomitmen pada nilai-nilai kebajikan seperti kejujuran dan keadilan harus menjaga integritasnya meskipun dihadapkan pada godaan korupsi atau tekanan sosial. Ia harus selalu berpegang teguh pada pandangan hidupnya agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang dia yakini. Sekian hasil presentasi kami eh, ten, eh, pada mata kuliah Ilmu Budaya Dasar ini. Eh, Terlebih terkurang, kami mohon maaf dan eh, kami dari kelompok 5 mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.